Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ingrid Larina dengan NIM 11112401557 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perihal DPRD dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Baik, di sini saya akan memulai dengan pengertian DPRD terlebih dahulu. Pasti di sini juga teman-teman sudah tahu ya mengenai pengertian DPRD, namun saya akan kembali menjelaskannya lagi. Jadi, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Jadi, fungsi utama DPRD ini ialah meliputi pembentukan peraturan daerah atau legislasi, penyusunan anggaran APBD, serta pengawasan jalannya pemerintahan daerah. Nah, dasar hukumnya itu yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya pada pasal 18 ayat 3, yang dimana bunyinya ialah pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, yang dimana pasal ini menegaskan bahwa setiap daerah di Indonesia, provinsi, kabupaten, dan kota harus memiliki lembaga perwakilan rakyat daerah atau DPRD dan anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ini merupakan wujud pelaksanaan prinsip demokrasi di tingkat daerah. Nah, untuk dasar hukum yang kedua itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah yang mengatur tugas, wewenang, dan fungsi DPRD. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 serta perubahannya, yaitu tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang biasa disingkat dengan MD3. Fungsinya ialah untuk maksudnya di sini isi dari undang-undangnya ialah untuk mengatur kedudukan DPRD sebagai representasi rakyat. Baik, sekarang kita beralih kepada struktur dan keanggotaan yang dimana hal ini tuh sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, struktur dan keanggotaan DPRD, yang dimana jumlah anggota DPRD itu tergantung pada jumlah penduduk di daerah tersebut. Biasanya kalau untuk DPRD provinsi itu berkisar antara kurang lebih 35 sampai 120 anggota, dan DPRD kabupaten atau kota biasanya berkisar antara kurang lebih 20 sampai 50 anggota. Nah, untuk sistem pemilihan DPRD-nya pun ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali dengan perwakilan proporsional terbuka. Maksudnya dengan sistem perwakilan proporsional terbuka. Baik, sekarang kita masuk kepada fungsi DPRD yang dimana hal ini itu sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa DPRD itu memiliki 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam hal fungsi legislasi, berarti DPR berwenang membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sedangkan kalau fungsi anggaran itu menunjukkan peran DPRD dalam membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan kalau untuk fungsi pengawasan itu berarti DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta kebijakan pemerintah daerah agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ialah perbedaan DPRD provinsi dan kabupaten, yang dimana hal ini itu pasti dilihat dari lingkup kerja, serta hubungannya dengan kepala daerah, yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi kalau DPRD provinsi itu dilihat dari lingkup kerjanya yang lebih luas, mencakup seluruh wilayah provinsi dan menangani urusan pemerintahan di tingkat provinsi tentunya, seperti perencanaan pembangunan antar kabupaten atau kota, pengelolaan sumber daya skala besar, serta koordinasi kebijakan regional. Lalu kalau DPRD kabupaten atau kota itu lingkup kerjanya lebih spesifik dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat lokal. Contohnya seperti pelayanan publik,
lalu pendidikan dasar, kesehatan, serta infrastruktur di tingkat daerah. Jadi kalau kita dapat simpulkan perbedaan utamanya itu terletak pada cakupan wilayah, jenis urusan yang ditangani, serta tingkat kedekatannya dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Baik, setelah membahas perbedaan DPRD provinsi dan kabupaten, di sini ada juga contoh nyata dari DPRD, yang dimana contohnya itu dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang mana dalam fungsi legislasi DPRD itu dapat menyusun dan menetapkan peraturan daerah bersama kepala daerah tentunya, misalkan dalam hal tentang pengolahan sampah atau ketertiban yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Nah, dalam fungsi anggaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya DPRD itu berperan untuk membahas dan menyetujui APBD seperti anggaran pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang dialokasikan secara tepat dan sesuai kebutuhan daerah. Nah, kalau dalam hal fungsi pengawasan, DPRD itu dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan APBD, contohnya untuk mengevaluasi penggunaan anggaran pembangunan jalan atau bantuan sosial agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi kalau kita dapat simpulkan, peran APBD itu tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, dari hal yang sudah dibahas tadi, timbul pertanyaan apakah DPRD itu bisa diperbaiki atau ditingkatkan lebih lagi. Kalau menurut saya, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari kinerja DPRD, yang mana sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 17 dan 23, yaitu tentang pemerintahan daerah. Di antaranya yaitu kualitas dalam pembuatan perda itu agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kan bahwasannya masih banyak ya perda yang kurang dalam hal kebutuhan masyarakat. Jadi harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Lalu ada pengawasan terhadap APBD yang lebih tegas dan berbasis data. Juga kalau bisa ialah peningkatan transparansi um, agar masyarakat itu dapat mudah mengakses informasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.